Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika perbandingan untuk SMP atau MTS kelas 7 semester 2 bab 5 untuk part 5. Dan untuk pokok bahasan kali ini Bapak akan membahas mengenai memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan 5.3 ini, kalian akan menguji masalah nyata. Apakah masalah tersebut termasuk masalah perbandingan senilai atau proporsi atau bukan? Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Tabel 5.2 situasi perbandingan senilai atau proporsi dan bukan. Jadi di sini ada situasi A dan situasi B. Nah, di mana situasi A ini merupakan situasi perbandingan senilai dan situasi B ini bukan senilai. Nah, kita akan buktikan dan kita selesaikan satu persatu. Ya. Oke, yang pertama. Jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Baik, banyaknya beras dibanding harga beras sama dengan 4 kg dibanding Rp36.000. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya kita persingkat. 8 per X sama dengan 4 per 360.000. Nah, itu sama dengan 2 per X sama dengan 1 per 36.000. Sehingga 2 kita itu hasil dari penyederhanaan bahwa 8 dan 4 kita sederhanakan dua-duanya dibagi 4. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1, sehingga yang semula 8 per X sama dengan 4 per 36.000 menjadi 2 per X sama dengan 1 per 36.000. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan kali silang, maka X kali 1 sama dengan X, 2 kali 36.000 sama dengan 72.000. Jadi harga 8 kg beras adalah Rp72.000. Nah, kemudian untuk yang situasi B, yang di sini saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Nah, dalam hal ini berarti usia adik 2 kurangnya dari usia Budi. Jika usia Budi 8 tahun, maka usia adik 6 tahun, ya. Nah, jadi beda dengan situasi pertama. Kalau situasi pertama itu suatu perbandingan, ya, dengan konsep dasarnya adalah perkalian dan pembagian. Kemudian kalau yang kedua ini, situasi B ini adalah pengurangan dan penjumlahan konsepnya. Baik, berikutnya nomor 2. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Nah, jarak yang ditempuh Yuli sebagai berikut. Kecepatan Susi dibagi kecepatan Yuli sama dengan 3 per 1. Nah, kemudian karena kecepatan itu setara dengan jarak, berarti bisa juga disebutkan jarak yang ditempuh Susi, ya, dibagi jarak yang ditempuh Yuli sama dengan 3 banding 1. Nah, di mana jarak yang ditempuh Yuli adalah 9 kilometer dalam kilometer. Kemudian jarak yang ditempuh Yuli itu dimisalkan X. Nah, perbandingannya adalah 3 banding 1. Sehingga 9 per X sama dengan 3 per 1. Nah, sehingga 9 dan 3 kita sederhanakan masing-masing dibagi 3. Nah, sehingga 3 per X sama dengan 1 per 1. Dengan demikian X sama dengan 3. Maka jarak yang ditempuh Yuli adalah 3 km. Nah, baik, sekarang yang situasi B. Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama.
Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, banyaknya putaran yang ditempuh Susi, ya, 6 lebihnya dari Yuli. Nah, jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berarti Susi menyelesaikan 21 putaran. Seperti itu. Kemudian, nah, nomor 3. Nah, situasi A. Es sirup manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih, atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Nah, ini es sirup yang pertama, berarti kandungan sirupnya 2/4 kali 100%. 2 adalah 2 takar sirup, 4 adalah campuran sirup dan air, ya. Kali 100% sama dengan 50%. Es sirup yang kedua, 3/5 kali 100%. 3 adalah 3 takar sirup, kemudian 5 adalah jumlah dari 3 takar sirup dengan 2 air putih, 2 gelas air putih, ya. Nah, jadi es sirup yang kedua itu kandungannya adalah 60%. Dengan demikian, es sirup 2 lebih asam karena kandungan sirupnya 10% lebih banyak dari es sirup yang pertama. Seperti itu. Ini merupakan perbandingan senilai atau proporsi. Nah, kalau situasi yang B, ini bukan perbandingan senilai. Karena apa? Karena di situ satuannya itu tidak sama. 2 takar sirup dengan 3 bungkus takar sirup itu 2 hal yang berbeda. Oke, paham ya? Baik. Nomor 4. Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 900 gram tepung ketan dan 450 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Baik, resep Juna dibanding dengan resep Tatang sama dengan, nah, tepung Juna dibanding tepung Tatang. Nah, sama dengan gula Juna dibanding gula Tatang, sama dengan onde-onde Juna dibagi onde-onde Tatang. Nah, ini karena situasi A ini, ya, merupakan senilai. Nah, kita coba buktikan di sini. Benarkah resep Juna, resep Tatang? 300/900 itu adalah perbandingan tepung. Kemudian 150 dibanding 450 itu adalah perbandingan gulanya. Kemudian onde-ondenya setelah jadi 25/75. Ternyata setelah disederhanakan, ketiga-tiganya itu merupakan bentuk pecahan yang sama, yaitu 1/3. Dengan demikian, nah, berarti itu membuktikan bahwa resep Juna dan resep Tatang ini, ya, merupakan perbandingan senilai atau proporsi. Lain halnya dengan situasi B. Pada resep Juna, perbandingan tepung antara resep Juna dan resep Tatang itu 6/7. Perbandingan gulanya 3/4. Perbandingan hasilnya yaitu onde-ondenya 1/3. Nah, ini tidak sama bentuk pecahannya. Jadi ini menyatakan bahwa ini bukan perbandingan senilai. Nomor 5 sekarang.
Di situ ada dua bangun persegi panjang, bangun 1 dan bangun 2. Nah, persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 kita simbolkan. Panjang 1 dibanding panjang 2 sama dengan 12 dibanding 6, sama dengan 2/1. Nah, kemudian lebar 1 dibanding lebar 2, 6 banding 3, 2/1. Nah, kita terbukti bahwa panjang 1 dibagi lebar panjang 2 sama dengan lebar 1 dibanding lebar 2, sama dengan 2/1. Nah, ini perbandingan senilai. Nah, lain halnya dengan situasi B. Panjang 1 dibagi panjang 2, 6/9, sama dengan 2/3. Nah, kemudian lebar 1 dibanding lebar 2 sama dengan 3/6 atau 1/2. Dengan demikian, ini bukan merupakan suatu perbandingan senilai. Oke. Nah, baik, sekarang kita menggali informasi. Untuk mengetahui perbedaan situasi yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan yang bukan senilai dalam bentuk tabel, persamaan, dan grafik, maka dari itu perhatikan contoh berikut. Untuk contoh 5.6, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas di bawah proporsi atau tidak. Nah, jelaskan alasannya. Oke. Nah, di sini ada dua tabel, A dan B. Tabel yang pertama, bilangan pertama dimisalkan X, bilangan kedua dimisalkan Y. Nah, ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Nah, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 per 10, kemudian 10, 12. Nah, kita langsung saja kita bahas. Bilangan pertama dibanding bilangan kedua, X per Y. 2/4 disederhanakan 1/2. 4/6 disederhanakan 2/3. 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. 6/10 disederhanakan menjadi 4/5, dan 10/12 disederhanakan menjadi 5/6. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa bentuk perbandingannya itu tidak sama. Dengan demikian, ini dikatakan tidak proporsional. Ya, dengan kata lain, bukan merupakan suatu perbandingan senilai. Nah, sekarang yang bagian B, bilangan pertama X, bilangan kedua Y. Nah, X per Y hubungannya berarti 3/4. 6/8 disederhanakan menjadi 3/4. 9/12 disederhanakan menjadi 3/4. 12/16 disederhanakan menjadi 3/4, dan 15/20 juga 3/4. Nah, ternyata di sini ya perbandingannya itu selalu tetap, yaitu 3/4. Dengan demikian, ini merupakan proporsional atau perbandingan senilai. Nah, baik, dari tabel ini ya, dua bilangan yang proporsional dan bukan proporsional bisa dilihat dari ya perbandingannya apakah konstan atau tidak. Kalau yang proporsional berarti perbandingannya tetap, yang tidak proporsional perbandingannya tidak tetap. Nah, sekarang kita bisa simpulkan bahwa dua kuantitas memiliki hubungan proporsional apabila perbandingan keduanya adalah sama walaupun mengalami perubahan. Dua kuantitas yang memiliki hubungan proporsional merupakan perbandingan senilai. Ya.
Kemudian yang kedua kita akan mengamati sebuah grafik ya dari tabel tadi. Nah, tabel yang A maka bisa dibuat garis sebagai berikut dalam koordinat kartesius. Nah, tadi untuk yang tabel yang pertama yaitu yang bagian A. Nah, kita lihat di sini. Pada bagian A ini ya, pasangan berurutannya berarti 2x, y 2,4, 4,6, 6,8, 8,10 dan 10,12. Sehingga kalau kita buat grafiknya adalah sebagai berikut. Grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan merupakan garis lurus yang tidak memotong titik pusat atau tidak memotong titik 0,0. Nah, ini berarti tidak proporsional. Nah, kemudian grafik yang kedua yang kita peroleh dari tabel yang B yaitu pasangan berurutannya x, y 3,4, 6,8, 9,12, 12,16, 15,20. Nah, setelah dibuat garisnya ya sebagai berikut. Merupakan garis lurus atau linier dan melalui titik pusat koordinat atau melalui 0,0, sehingga ini dikatakan proporsional. Jadi dengan melihat grafik bisa disimpulkan ya bahwa grafik tersebut merupakan proporsional atau perbandingan senilai apabila merupakan garis lurus dan memotong titik potong sumbu koordinat atau melalui titik pusat koordinat 0,0 seperti itu ya. Sehingga bisa disimpulkan juga seperti ini. Suatu grafik memiliki hubungan proporsional apabila grafik berupa garis lurus atau linier dan melalui titik pusat 0,0. Baik, sekarang kita lanjut pada contoh berikutnya yaitu resep kue. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat cake ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Oke, tepung terigu dibanding ubi jalar dalam soal tersebut perbandingannya adalah 1:2. Nah, kita bisa susun seperti itu, seperti ini. Tepung terigu per ubi jalar sama dengan 1/2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tepung terigu. Kita misalkan X. Nah, kemudian ubi jalarnya di situ dalam soal 500 gram. Berarti X per 500 sama dengan 1/2. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam menghitung, maka kita menggunakan sistem penyederhanaan bilangan. Nah, 500 dengan 2 kita bisa sederhanakan. Karena apa? Karena sama-sama sebagai penyebut ya, atau angka yang di bawah tanda bagi yang dibatasi oleh sama dengan. Oke, berarti 500 sama 2, dua-duanya dibagi 2. 500 dibagi 2, 250. 2 dibagi 2, 1. Jadi X per 250 sama dengan 1/1. Sehingga X sama dengan 250 ya, dengan perkalian silang. Jadi tepung terigu yang dibutuhkan 250 gram. Baik, contoh 5.8. Andi memiliki sepeda motor matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor matic 125 cc memerlukan 1 liter pertamak untuk menempuh jarak 43 km.
Nah, kemudian tabel berikut menunjukkan banyaknya Pertamax dalam liter dan jarak tempuh. Nah, jadi dia mencoba ya sebagai berikut, dibuat dalam suatu tabel. Banyaknya Pertamax itu dalam liter ya, kita simbolkan X. Kemudian jarak yang ditempuh dalam kilometer simbolkan Y. Nah, kemudian dari hasil percobaan oleh Andi diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang pertama, dengan jarak yang sama 1 liter itu bisa menempuh 43 km. Kemudian yang kedua, 2 liter 86 km. Yang ketiga ya, 3 liter 125 km, dan 4 liter bisa menempuh 172 km. Nah, pertanyaannya, Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak sekitar 387 km dan ingin mengetahui banyaknya Pertamax yang dibutuhkan. Oke, jadi kalau misalkan diketahui tabel, nah, tabel itu dikatakan perbandingan senilai apabila disederhanakan itu membentuk suatu bilangan pecahan yang sama. 1/43, 2/86 kalau disederhanakan 1/43, 3/129 juga disederhanakan menjadi 1/43, 4/72 juga 1/43. Nah, dengan demikian ya, pembandingnya adalah tetap 1/43. Dengan dari data itu, maka banyaknya Pertamax per jarak tempuh sama dengan 1/43. Maka banyaknya Pertamax kita misalkan X. Nah, jarak tempuh yang diketahui yaitu 387 sama dengan 1/43. Nah, kembali lagi kita sederhanakan dulu ya, bahwa ternyata 387 dan 43 ya, itu bisa disederhanakan menjadi masing-masing dibagi 43. 387 dibagi 43 9, 43 bagi 43 ya 1, sehingga X/9 sama dengan 1/1. Dengan demikian X sama dengan 9. Oke, jadi banyaknya Pertamax yang dibutuhkan yaitu 9 liter. Baik, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Nanti kita akan sambung kembali pada video matematika perbandingan part 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.